Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah la hadratina bil mustafa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah majlis ta'lim sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD Kota Serang yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus pengurus DKM Al-Mizan
Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini mendapatkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah atau ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah di malam hari ini. Alhamdulillah, dari malam Senin ke malam Senin itu rasanya cepat sekali ya. Pantas saja Kanjeng Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat ya, hatta yataqarrabaz zaman, sehingga waktu itu terasa cepat. Jadi dipercepatkan sama Allah. Apalagi menjelang hari kiamat benar-benar dekat. Ini juga sebenarnya sudah dekat, tapi dekatnya itu wallahu a'lam. Karena kiamat itu nanti di hadis yang kedua ini ya, yang tadi ditanyakan oleh laki-laki yang berbaju putih, sangat putih, dan berambut sangat hitam. Mal mas'ulu anis sa'ah, fa akhbirni anis sa'ah, berikan kabar kepada saya tentang kiamat. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang ditanya, yang menanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Artinya Kanjeng Nabi pun tidak tahu. Jadi sama-sama tidak tahu, apalagi kita ya, Kanjeng Nabi saja tidak tahu. Kemudian ditanya lagi ya, hadis yang terakhir nih, hadis yang kedua, kemarin baru sampai tengah-tengah. Qala akhbirni an amaratiha. Jadi si yang berambut sangat hitam, berbaju sangat putih itu, kalau begitu wahai Kanjeng Nabi, beritahukan aku tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Di sini dikatakan tanda-tandanya ada beberapa ya. Qala, Kanjeng Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Jadi ketika ada seorang budak ya atau pembantu melahirkan tuannya. Kebalik, jadi melahirkan tuan itu maksudnya anak atau pembantu gitu, nyuruh-nyuruh orang tua. Kan udah banyak sekarang ya, udah banyak sekali. Anaknya itu kaya gitu, orang tuanya dibawa gitu. Nanti ini jadi orang tua itu udah mengandung, melahirkan 7, sudah masa seperti itu, sudah usia uzur gitu. Kadang kebalik seperti itu ya, kasihan gitu. Udahlah kalau orang tua mah istilahnya di situ aja, nggak usah zikir ngaji gitu kan. Jangan sampai ngurusin anak kita. Kalau mau ya ngambil pembantu, ngambil ya pekerjalah untuk membantu kebutuhan ya keluarga. Jangan sampai orang tua kita yang jadi korban daripada keluarga kita. Orang tua itu dimuliakan. Kenapa? 9 bulan mengandungnya. Mengandung itu pungah pangeh ya. Udah mah dari awal ngandung aja, ketika ngandeg kata orang tua itu. Mengandung itu kan udah ngidamnya itu enggak enak. Udah 9 bulan itu udah uslah, Masya Allah. Melahirkan itu benar-benar sangat payah ya. Pertaruhannya kan nyawa. Kemudian setelah melahirkan, kemudian disusui. Masya Allah lah. Makanya jadi kita dan anak kita ya jangan sampai ke orang tua itu ya seperti itu ya. Anak yang melahirkan orang tuanya, jadi kebalik, orang tua jadi pembantu. Kemudian apalagi tanda-tandanya, wa antaral hufatal uratal ala. Engkau melihat orang yang berpakaian berkaki tidak pakai kaki ya, telanjang kaki ya, kakinya itu nggak pakai sendal, telanjang dada, ri'a asyai, kemudian pengembala kambing ya tatawaluna fil bunyan. Jadi mereka itu yang dulunya orang-orang pedalaman gitu ya kayak di Mekah itu kan dulunya kan rata-rata pengembala kambing. Tapi sekarang itu kan ya tatawaluna fil bunyan. Mereka itu berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi, megah-megah. Jadi sekarang itu ya orang-orang kampung itu sudah
Ya canggih-canggih ya. Dong di kampung itu kan yang namanya HP itu kan anak-anak itu udah megang semua. Udah ngerti lah gitu ya. Rumah itu bagus-bagus, masjid itu bagus-bagus, jalan juga bagus-bagus semua. Ya, seperti itu. Jadi itu salah satu tanda-tanda, beberapa tanda-tandanya, dan banyak lagi sebenarnya tanda-tanda kiamat itu ya, kayak gempa segala macam, terus perzinahan segala, banyak sekali tanda-tandanya. Selain kalau di hadis ini tandanya seperti itu. Summan tolako, kemudian fala bisa malian, terdiam. Summa qala, kemudian kanjeng Nabi berkata, ya Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu wahai Umar, siapa yang tadi bertanya kemudian menjawab, bertanya menjawab gitu. Udah bertanya tapi menjawab, membenarkan gitu perkataan kanjeng Nabi. Qultu, kemudian Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang orang itu. Kemudian qala, kanjeng Nabi menjawab lagi, berkata lagi, fa innahu Jibril, itu yang tadi berambut sangat hitam, baju sangat putih, ternyata menyerupai manusia, itu adalah malaikat Jibril. Apa maksudnya itu Jibril itu? Atakum, datang kepada kalian nih, seperti kumpul nih, sahabat pada nggak tahu siapa orang itu. Yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi rukun agama itu ya tadi itu ada 3, Islam, ya, iman, ihsan, ya. Iman, Islam, ihsan, diajarkan oleh seperti itu. Sudah tahu tapi bertanya gitu ya, seperti itu. Jadi kembali lagi kepada tadi ya, ada satu hadis bahwasanya tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu itu Allah cepatkan, seperti setahun itu seperti serasa sebulan. Jadi watakunus sana kasyahri, ya. Jadi setahun itu rasanya sebulan, kemudian sebulan rasanya sejum'ah atau sepekan, kemudian sepekan itu serasanya seperti sehari. Sehari serasanya 1 jam, 1 jam serasanya seperti kedipan mata. Dan sekarang itu terbukti. Jadi hadis-hadis kanjeng Nabi itu luar biasa, terbukti semua akhir zaman ini. Buktinya apa? Coba kalau nggak percaya, main HP. Kita atau anak kita mau tidur tuh, Pah main HP sebentar ya Pah ya. Ujung-ujung udah jam 10, perasaan tadi baru sebentar, udah 2 jam. Utak-utak tuh ya sambil mau tidur tuh. Iya kan? Nggak kerasa waktu itu. Kalau dibawa main gadget. Wah, anak-anak yang suka main game itu, bentar sih mah Pak mau ini main game sebentar di gardu sama temen-temen. Katanya sebentar, ternyata sudah 5 jam. Main apa tuh? Main game apa tuh? Di gardu tuh anak-anak tuh ada AA game katanya, anak-anak main game katanya. Si AA main game, ada AA game. Masya Allah. Main di gardu tuh karena disediakan oleh wifi, oleh warung di situ. Warungnya diin wifi 2000 sampai berapa jam gitu ya. Kalau nggak salah 2000 tuh sehari. Masya Allah. Jadi HP itu disediakan untuk main game. Tidak terasa waktu itu, lupa makan, lupa sholat, lupa. Itu jadi waktu itu sekarang itu sangat cepat, dan terbukti sepekan itu rasanya cepat sekali. Apalagi yang aktivitasnya padat ya, aktivitasnya padat itu nggak kerasa Pak. Ya, kayak Pak Haji Mustaqim bulak balik ke apa tuh, ke kebun tuh ya, udah malam Senin lagi ya kan. Kalau yang punya gajian tiap bulan, gajian maning, gajian maning ya. Kalau yang punya gajian di sebulan, nggak kerasa udah tanggal muda lagi gitu kan, nggak kerasa. Udah mau bulan Ramadan lagi. Jadi setahun itu terasanya sebulan. Waktu saya masih kecil ya sama orang tua, rasanya setahun tuh lama sekali kan. Orang dulu mah ya mau beli baju tuh punten ini mah. Zaman dulu saya itu mau beli baju itu rata-rata paling lebaran setahun sekali kan. Beli celana tuh, Mama beli celana, enggak gedurung lebaran tuh kune aja ya kan.
belinya nanti lebaran aja. Ingat nggak begitu Pak? Saya nunggu Pak, waktu saya kecil itu kalau mau beli baju itu nunggu lebaran. Kalau sekarang barang di Serang mendekat, royalnya dekat, pasar Ragu dekat ya. Ya artinya kan kalau mau pengen beli baju kan kapan aja ya. Dulu mah nunggu setahun Pak. Tinggal mesen sekarang, iya bener, di online tuh ya, di apa tuh, di jualan online tuh. Kemana paket maning, paket Abi beli paket ya, paket apa ini? Sepatu aja. Iya, Masya Allah, baru kemarin berapa bulan udah beli paket lagi, gitu. Jadi memang Masya Allah ya, cepat sekali setahun itu. Ya jangan-jangan wallahu alam ya, tanda-tanda kiamat itu sudah semakin dekat. Jadi dijadikan sama Allah hatta yataqarrabaz zaman. Jadi waktu itu dipersingkat sama Allah itu serasanya sangat cepat sekali. Jadi setahun itu tidak terasa. Nanti mudah-mudahan ya kalau pengen kita setahun itu penuh dengan keberkahan, memang ya harus diisi Pak. Minimal sepekan ini kan nggak lama ya, sepekan itu setiap malam Senin itu tidak terasa. Kalau kita tidak ada uzur syar'i, ya idealnya kita ngikutlah gitu selalu. Supaya apa? Supaya keberkahan setiap manusia terus kita dapatkan. Karena yang namanya berkah itu umur berkah, waktu berkah. Berkah itu maksudnya apa? Digunakan untuk amal soleh, untuk beramal soleh. Kalau waktunya ya untuk main game, untuk hal-hal yang mubazir, ya artinya kan memang tidak ada sisi nilai pahalanya gitu. Karena kan sejatinya setiap kita itu ya kalau menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ada sisi keberkahan. Jadi 24 jam sehari itu ya selain buat tidur ya, buat kerja juga kan jadi amal soleh. Nah, diluangkan waktu seperti ini, pengajian seperti ini. Karena manfaatnya itu ya adalah dunia akhirat, berkahnya itu dunia akhirat. Sekali lagi ada satu hadis lagi supaya kita termotivasi selalu ya dengan hadis. Ketika kita setiap ba'da sholat itu ya, ada keterangan hadis bahwasanya setiap ba'da sholat itu jangan sampai kita langsung, kalau kita tidak ada uzur ya, kadang memang ada juga uzur ya, kita keburu-buru mau mau kebelet atau mau hal-hal buru mau berangkat ke mana gitu ya. Ada satu keterangan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ba'da salat itu kita harus berzikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha duburu kulli salatin salasan wa salasina. Kemudian wa hamida salasan wa salasina. Kemudian wa kabbara salasan wa salasina wa khatamal mi'ah bila ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa di sini akhir hadisnya, gufirat dzunubahu walau kanat mithlu zabadil bahri. Jadi ketika setiap ba'da salat itu ya 5 waktu ya, kemudian kita berzikir subhanallah 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 33 kali, kemudian baca kalimat hamidah ya, kalimat alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah 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 sampai 33 kali, kemudian wa kabara membaca takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 33 kali, ditutup 100-nya itu dengan kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata hadis ini? Maka dosanya akan diampuni oleh Allah meskipun dosa kalian itu sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Jadi hadisnya sahih nih. Hadis sahih bahwasanya ketika setiap kita melaksanakan salat fardu 5 waktu itu, jangan sampai kita langsung jurujut gitu ya, langsung keluar. Kalaupun kita tidak bisa 33 kali, kita boleh 11 kali Pak, 11 kali kita baca subhanallah subhanallah subhanallah. Maka kita insya Allah dosanya setiap hari itu diampuni oleh Allah, meskipun dosa kita itu
sebesar buih di lautan, sebanyak buih di lautan. Insyaallah Allah akan mengampuni. Kecuali dosa syirik ya. Dosa apa lagi? Dosa zina ya, dosa zina, dosa korupsi ya. Dosa yang memang harus ditegakkan dengan hukum syariat ya. Dosa zina ya harus dirajam. Dosa korupsi ya atau maling harus dipotong. Seperti itu. Kalau dosa-dosa yang sekiranya di luar dosa-dosa besar, insya Allah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan daripada kita selalu berzikir kepada Allah. Jadi mudah-mudahan setiap ba'da salat itu kita melaksanakan zikir tersebut. Dan jangan lupa kita usahakan setiap ba'da salat itu baca ayat kursi minimal satu kali ayat kursi. Karena baca ayat kursi satu kali itu fungsinya insya Allah kita itu meninggalnya atau wafatnya itu dalam keadaan husnul khotimah walau satu kali baca ayat kursinya. Jadi setelah zikir nih ayat kursi, kemudian zikir tadi yang 33 atau dibalik itu dulu kemudian terakhir baca ayat kursi satu kali setiap ba'da salat. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke tahsinul Quran. Mudah-mudahan tadi manfaatnya sebagai motivasi. Nanti insyaallah pekan depan kita masuk hadis arba'in yang ketiga ya. Kita lanjut tahsinul Quran. Halaman 247 96. Iya. Ya. Falamma ya. Oh subhanallah. Dua halaman lagi kita ganti surah ya. Kita mulai Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا يا أبانا استغفر لنا قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وجاء
Inna rabbi latiful lima yasha. Innahu huwal alimul hakim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardh. أنت ولي في الدنيا والآخرة. أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Satu lagi. وما تسألهم عليه من أجر. وما تسألهم عليه من أجر. إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. Ya, alhamdulillah. Satu halaman karena satu ainnya satu lagi, jadi kita tambahin sampai ain. Jadi ain itu atau makro ya di dalam Al-Quran itu bukan sembarangan yang ngasih tanda ain itu. Maksudnya apa? Di dalam Al-Quran itu ada tanda ain itu. Itu dari ain satu ke ain yang kedua itu ternyata itu satu pembahasan. Nah, tadi itu ain yang sebelumnya itu dari walamma fasolatil airu sampai ini wama tas'aluhum, itu satu pembahasan. Nah, satu pembahasan tentang apa? Makanya kenapa di dalam surah huruf-huruf surah-surah pendek di juz amma itu setiap surah itu kan ada ainnya tuh. Ya, seperti surah At-Tin itu ya. Dari ain ke ain itu satu pembahasan.
Jadi makanya yang faham maksudnya ketika kita mengimami surah-surah yang panjang, bagusnya itu idealnya dari ain ke ain. Iya. Seperti kita mulai dari alif lam mim pertama nih ya. Sampai ainnya sampai apa? Alif lam mim itu sampai bukan humul muflihun, sampai apa itu? Sampai ghisyawa coba. Ya. Ain yang pertama itu sampai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Sampai situ idealnya gitu. Baru ain yang kedua, cuman permasalahannya kalau surah-surah panjang itu kan panjang sekali ya. Dari ain ke ainnya itu kasihan makmumnya. Kalau di Mekah kan sudah biasa, di Madinah sudah biasa, atau di Masjid Quba Mas ya, itu udah terbiasa tuh. Subuh, Isya ya, itu udah terbiasa panjang. Ya satu malam itu kalau Ramadan itu 1 juz itu di Masjid Quba Mas itu. Saya pernah diajak kiai itu ke sana, kiainya ngimamin gitu. 1 kali tarawih itu 1 juz kayak di Madinah atau di Mekah. Gitu. Kalau di sini 1 juz jemaahnya pada hilang ya. Gitu. Amatirnya. Jadi identik dengan ini nggak satu ain itu satu alinea gitu. Bisa nggak ya? Bukan soalnya satu pembahasan seperti ngebahas tentang korun nih. Korun semua sampai beres. Nanti setelah korun ngebahas tentang hamam atau haman gitu, atau tentang Nabi Musa gitu sampai beres. Jadi satu pembahasan. Kayak surah At-Tin, tentang surah At-Tin semua dibahas. Jadi satu judul. Habis selesai gitu, baru gitu. Atau bisa juga satu ain itu seperti 1 halaman sampai 1 halaman ada ain lagi gitu ya. Nah dibagi 2, tengah-tengah itu bukan ain gitu, cuman dilanjutin lagi sampai ain lagi gitu kan beres. Satu ain sebenarnya kan panjang, dibagi 2 ya pertengahannya gitu. Jadi dia pas satu pembahasan tuh 2 rakaat itu. Kalau dalam rangka belajar boleh nggak itu dijadikan patokan tadi? Apanya? Ya, misalkan baca Qurani. Bisa. Ketemu ain. Dulu itu saya ngaji itu sampai ain pas. Jadi kalau belum sampai ketemu ain tuh tidak sedekah. Satu ain. Tapi dengan syarat tadi itu ngajinya sudah bagus ya sama guru sampai lama itu. Coba saya ngaji talaki dengan Abah Jahidi Karim almarhum itu setiap ngaji itu sampai ain ya, setiap ain udah sedekah gitu. Jadi dapat 2 ain, dapat 3 ain gitu. Seperti itu. Ternyata itu dipakai untuk sholat 5 waktu. Kalau kitanya ya hafalannya banyak ya, hafalan Qur'annya sudah Al-Baqarah sudah hafal, Ali Imran sudah hafal, An-Nisa sudah hafal sampai minimal 10 juz nih. Kalau kita mau mulai ayat baru tuh ya, ayat baru, maka dimulai dari kan ain sudah beres nih, ayat baru nih, pembahasan baru sampai tengah-tengah nanti ketemu ain dan sadaqallah. Nah, kalau yang ini nih 1 halaman nih. Tadi kan wa matas'aluhum ya. Bawahnya ain lagi tuh kan 1 halaman. Nah, ini enak nih. Kalau kita mau ngimamin, maka kalau sampai bawah takut kepanjangan dibagi 2. Rakaat pertama kata Abah itu usahakan rakaat pertama itu kalau dia 7 ayat berarti rakaat kedua 5 ayat. Atau rakaat pertama itu 5 ayat berarti ayat yang rakaat kedua 2 ayat atau 3 ayat. Usahakan rakaat kedua itu lebih pendek. Iya. Rakaat pertama itu kenapa lebih panjang? Maksudnya supaya nunggu jamaah juga yang lagi wudu ya lagi. Yang ini juga keburu tuh ikut jamaah walaupun ya tidak barengan dengan imam ya. Bagusnya kan dengan setelah imam takbir langsung takbir. Jadi mengetahui takbirnya imam gitu bagusnya. Tapi setidaknya rakaat pertama itu untuk menunggu jamaah yang masih telat wudu segala mendapat 1 rakaatnya itu bisa dapat lah gitu. Seperti itu. Ini enak nih kalau 1 halaman ada ain ya. Ya atasnya ain tuh mulai dari wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi berarti berapa ayat di situ? Ngambilnya berarti sampai sini nih, sampai ayat 109. Nanti ayat rakaat kedua dari hatta 2 ayat tapi panjang juga nih.
Tuh enak ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 2 ayat. Pas gitu. Biasanya kalau yang hafal Quran itu gini, ketika ngimaminnya yang sudah sering gitu, satu halaman itu dibagi 2 biasanya. Jadi supaya supaya pas nginget-ngingetnya, naik ke atas kan ayat atas tuh, ayat ke bawah. Kan ini penting juga, ayat pojok namanya nih. Quran yang Mus'haf Utsman itu ayat pojok. Kalau dia inget tuh kebayang ke bawah, naik ke atasnya inget. Jadi atas bawah gitu, seperti itu. Jadi bisa kalau misalnya itu kan pertama kan pakai bismillah ya. Kalau kedua enggak perlu bismillah. Iya, disirkan boleh, nggak pakai bismillah juga boleh. Karena kan sebenarnya gitu. Karena pertengahan. Iya, pertengahan gitu. Kalau di ayat-ayat sur-sur pendek kan ada bismillahnya, pakai bismillah. Kalau ini kan memang kadang saya juga disirkan gitu, khawatir ya. Karena kan ayatnya memang tidak ada bismillah seperti itu. Ya, kita lanjut satu-satu dulu dari Waka'ayyim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard. Sekali lagi, kafnya pendek ya. Wa ka'ayyim langsung. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard. Fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha. Boleh. Wa hum anha. Jangan ditahan. Izhar syafawi. Wa hum anha langsung. Wa hum anha mu'ridun. Iya, bagus, cukup. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum di illa aja wakafnya. Illa, nanti dari illa. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Afa'aminu an ta'tiyahum ghasyiyatan min adabillah. Iya. Sekali lagi hati-hati, afa'aminu, a-nya pendek. An ta'tiyahum ghasyiyatun min adabillah. Afa'aminu an ta'tiyahum ghasyiyatan min adabillah. Bukan tamtum, ghasyiyatun. Afa'aminu an ta'tiyahum ghasyiyatun min adabillah. Min azabillah. Min adabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la
sekali lagi dari au ta'tiyahumus sa-nya panjang. Sa'atu baghtatan au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manit taba'ani. Iya. Sekali lagi ala basiratin ana. Benar pendek ya ananya ya. Ala basiratin ana wa manit taba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Iya, bagus, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lilladzina taqaw. Jangan ditahan. Lilladzina taqaw, langsung aja. Jangan taqaw, enggak ditahan. Waladarul akhirati khairul lilladzina taqaw. Nattaqaw, langsung aja. Nattaqaw. Waladarul akhirati khairul lilladzina taqaw. Jadi jangan lama-lama. Lilladzina taqaw, gitu aja. Waladarul akhirati khairul lilladzina taqaw afala taqilun. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza Tai'asar rusulu. hatta idza asal rusulu Wa dhannu annahum وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wala yuraddu suna wala yuradu
cakep. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق gitu. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة liqaum. Mad lain boleh di situ juga. Mad lain namanya. Ulangi malih. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Subhanallah ya. Ayat terakhir itu surat Yusuf itu ada 111 ya, 111 ayat. Sekarang surah Ar-Ra'd. Subhanallah. Baru ayat baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را. Pas mimnya ya, hati-hati nih. Namanya Fatihus Suwar nih. Kalau kita tidak talaki ya, tidak begini berhadapan belajar sendiri repot ya. Jadi bacanya itu yang pertama itu 6 harokat, lamnya itu alifnya sebut huruf alif, kemudian lamnya itu 6 harokat. Setelah 6 harokat diidghamkan ke mim, diidghamkan masuk ke mim. La alif lam mim ra. Kan gunnah tuh ya, lam gunnah dulu tuh. Jadi idghamkan ke mim, gunnahkan dulu 3 harokat. Mimnya nanti 6 harokat lagi. Mim ra. Mimnya itu 6 harokat. Tapi karonya jangan digunakan. Mim ra. Langsung jangan mim ra. Salah kalau mimnya digunakan lagi. Lam ke mim baru digunakan. Lam mim ra, langsung gitu. Ya, mulai. Alif lam mim ra. Iya, jadi ro-nya jangan terlalu panjang-panjang. Jadi ro langsung aja. Mim ra, 2 harokat. Alif lam mim ra. Yang tadi yang betul lam ke mimnya digunakan dulu. Lam mim ra. Tadi udah betul ro-nya sedikit lagi doang. Alif lam mim ra. Iya, terus. Tilka ayatul kitab. Qalqalah ya. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq. Boleh. Mir rabbikal haqq. Mir rabbikal haqq walakin aktsaran nasi la yu'minun.
Awas, la-nya panjang 2 harokat. Walakinna, nanya digunakan hidup. La walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Ya, cukup. Kita bahas tajwidnya sedikit nih, ayat terakhir. Ayat pertama surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu maknanya apa? Petir atau kilat atau gemuruh atau geledek. Ar-Ra'd. Jadi ada doa di sini nih, doa apa namanya? Subhana wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Itu ada tuh ayat ke-12, ayat 13. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Doa itu ketika ada kilat. Atau doa Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tughlikna bi azabik. Kalau ada geledek tuh, ada cepret kilat tuh ya. Doa itu. Iya. Kan ada orang tuh yang meninggal ya, wafat jadi samper geledek ya, nyerangnya sama kelapa tuh, pas kelebah lagi nyender di kelapa kena gosong ya. Nah biasanya kan yang tinggi-tinggi ya ini nyerangnya. Kita bahas tajwidnya nih sedikit. Nah di sini ada fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu artinya ayat-ayat pembuka atau kalimat pembuka surah ya di dalam Al-Qur'an. Di sini ada kalimat alif lam mim ra. Alifnya itu disebut alif ya, diucapkan dengan huruf alif. Ya, harus diucapkan alif. Walaupun kita ngucap huruf alif itu dapat 1 pahala itu. Satu huruf 10 kebaikan. Alif, mengucapkan alif itu berbuah apa namanya? Pahala. Karena 1 huruf dibaca 1 huruf itu, walaupun dia tidak tidak ada fathahnya ya, a i u, menyebutkan kalimat alif 1 huruf, maka dia dapat pahala 10 kebaikan. Kemudian lam. Nah, lamnya ini namanya di dalam ilmu tajwid itu mad lazim apa? Musyba harfi. Jadi ada mad lazim mukhaffaf harfi, ada mad lazim musyba harfi. Kalau mukhaffaf itu yang ro-nya itu 2 harokat, mukhaffaf itu ringan, musyba itu kenyang. Asalnya syabi'a yashba'u ya kenyang ya. Jadi full 6 harokat. Jadi nanti ada huruf-huruf yang dibaca 6 harokat kayak qaf, shad, apalagi nun. Nah, itu namanya mad lazim musyba harfi. Itu yang satu-satu ya. Ini yang berapa huruf? 1, 2, 3, 4 ya. 4 huruf. Lamnya itu musyba harfi, kemudian ada mim bertasydid diidghamkan digunakan. Itu hukumnya tetap mim tasydid itu hukum gun harus digunakan. Lam tuh, lam mim ra. Mimnya itu sama musyba harfi, kemudian mim bertasydidnya gunakan dulu. Jadi hukumnya musyba harfi lam ya, kemudian ada guna, kemudian hukum mim yang panjangnya itu musyba harfi juga, ro-nya 2 harokat, mukhaffaf harfi. Dan itu banyak dalam Al-Qur'an itu. Bukan ini aja, alif lam mim shad. Nah, shadnya itu dia sama musyba harfi, tapi dia pakai qalqalah. Shad. Alif lam nanti ketemu ya, belum ketemu ya, ini baru alif lam mim ra. Biasanya alif lam mim ya, alif lam ra. Sekarang alif lam mim ra. Masya Allah ya, harus diingat-ingat. Lamnya apa tadi? Mad lazim musyba harfi. Mim bertasydidnya gunnah. Mimnya sendiri musyba harfi. Ra-nya mukhaffaf
harfi. Terus tilka ayatul kitabi. Ayat mad mad apa? Mad badal. A I U terumusnya mad badal. Ya dua harokat. Mad tabi'i. Tul kitab. Ada al di situ, al apa? Al qamariyah. Kitab, karena di situ ada waqaf, jadinya apa ini hukumnya? Kitabi jadi kitab 6 harokat. Namanya mad arid lisukun, walaupun bukan ayat tapi tetap dia mad arid lisukun. Kenapa? Mad arid lisukun itu artinya mad tabi'i, di depannya ada huruf hidup dibaca waqaf, jadi 6 harokat. Disertai dengan kolkolah, karena baknya itu kan huruf kolkolah ya. Baju di toko harus kitab, jadi mantul sukunnya itu. Kalau la yu'minun kan itu enggak mantul kan, annya itu bunyi aja sukun. Terus wallazi, situ ada al apa namanya, al syamsiyah, tanda al syamsiyah itu. Jadi setelah lam itu ada al yang menyimpan 2 huruf itu, lamnya itu karena tasydid dia. Zi umzila, zi mad tabi'i, depannya ada huruf alif atau hamzah. Mad apa? Zi-nya 6 harokat tuh, ada tanda benderanya. Mad jaiz munfasil. Jaiz itu, munfasil itu terpisah. Unzila, ikhfa. Ikhfa apa? Ada ikhfa syafawi, ada ikhfa hakiki. Ada 2 ya. Ikhfa hakiki itu yang nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15. Ikhfa hakiki ya, yang harus diikhfakan. Kalau ikhfa syafawi hurufnya mim mati ketemu ba ya. Unzila ilaika mir rabbika, nun sukun bertemu ro, mirro. Iya, ro-nya tafkhim, min ro, jadi mirro. Nunnya langsung masuk ke ro, namanya apa? Idgham bila guna, nunnya masuk ke ro, dimasukkan mirro. Jadi tidak minro tapi mirro, langsung ke ro, ngeloncat ya ke ro. Namanya idgham bila guna. Jangan digunakan mir rabbika, enggak boleh ya. Langsung mirro. Ro-nya tafhim. Rabbikal haqqu, ada al situ, al qamariyah, alnya berbunyi. Rabbikal haqqu walakinna wala la mad tabi'i. Kinna guna. Setiap nun bertasydid, mim bertasydid di dalam Al-Quran harus digunakan dulu. Termasuk tadi lam mim itu, alif lam mim digunakan dulu. Setiap nun tasydid, mim tasydid digunakan, dan wakofnya pun berguna. Kalau kita pengen wakof di walakin, berarti cara wakofnya gimana? Gunakan walakin, guna aja wakofnya walakin, gitu. 2 harokat atau 3 harokat. Aksaro, ro-nya apa? Tafkhim ya, bukan aksara tipis. Aksaron di situ ada al itu. Al apa namanya itu? Al samsiyah. Alnya tidak berbunyi. Aksaron, nun bertasydid, gunnah. Na mad tabi'i. Sila la mad tabi'i. Yu'minun mad arid lisukun ya. Kalau sudah paham ngurai tajwid seperti ini, berarti baca Qur'annya sudah ngerti tajwid. Hanya saja memang permasalahannya adalah di makharijul huruf. Makharijul huruf itu harus latihannya sering ya, latihan huruf itu.
Tajwid sudah bisa nih. Ini mad tabi'i, ini idgham, ini iqlab, ini ikhfa, ini izhar, udah bisa semua. Hurufnya acak-acakan. Ha dibaca ha, kemudian za dibaca za. Allazi siratal ladzina an'amta alaihim, ngamta alaihim. Nah itu ya udah bisa tajwidnya, tapi hurufnya itu ketuker-tuker, masih belepotan. Itu dia rusak juga ya, sama ya. Jadi kuncinya memang makharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, dan ngajinya pun idealnya itu talaqi seperti ini, ketemu guru dengan murid, jangan ngajinya sendiri. Kalau sendiri belum ngerti tajwid, belum ngerti makhraj, khawatir berubah itu hurufnya dia aja sendiri sampai membekas ya. Karena kalau sudah sering mengucapkan huruf itu, kalau tidak dibetuli biasanya begitu terus. Tapi kalau sedikit-sedikit dibagusin, insya Allah bagus. Kayak mengucapkan lafaz huruf apa namanya do atau so ya. So itu kan bunyinya beda dengan sin ya. Sa itu tipis, sa si mus tipis, mustaqim. Kalau mus tebal dia, isti'la. Iya. Ada bimusaytirin, ada bimusaytirin. Di surah apa tuh? Surah Al-Ghasyiyah ya. Surah Al-Ghasyiyah. Bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Nah itu sodnya harus dibaca sod, itu tetap sod, isti'la tebal. Ada juga yang qiraatnya itu dibaca bimusaytirin. Ada di surah At-Tur itu amhumul musaytiruna atau amhumul musaytiruna. Boleh sin, boleh juga sod, boleh dua-duanya. Boleh dibaca sod, boleh dibaca sin. Kalau bastoh tulisannya sod dibaca sin. Ya besutu tulisannya sod dibaca sin. Itu pelajaran gharib itu. Ketemu semua kalau kita nyerang sampai 30 juz ya. Jadi ada sodnya tetap dibaca sod, ada sodnya itu boleh dibaca sod, boleh dibaca sin, ada sodnya boleh harus dibaca sin saja. Ya besutu bastoh itu dua-duanya harus dibaca sin ya. Kalau amhumul musaytiruna, satu ayat di dalam surah At-Tur itu dia boleh kita membacanya sin, boleh juga membacanya sod. Jadi dibaca tipis boleh, dibaca tebal juga boleh, isti'la. Amhumul musaytirun atau amhumul musaytirun. Sin mah tipis, sin mah bunyinya itu. Kamu musa tebal. Kayak siro tidak dibaca siro. Kalau siro tipis, siro harus siro. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kompak aminnya juga ya. Kalau surah waladdalinnya ini nanti celak-cekan aminnya katanya gitu. Ibu bapak yang saya muliakan, saya hormati, tahsinul Quran itu sebenarnya itu adalah kita menguasai tajwid, menguasai makhraj. Kita belajar tahsin nih ya setiap malam Senin itu. Tahsin itu intinya kita itu pengen makhrajnya bagus, pengen tajwidnya itu juga kena gitu. Seperti itu. Dan ternyata memang yang paling berat saya rasakan itu adalah belajar makhraj. Makhraj itu tidak kita seperti membaca pelajaran tajwid. Kalau tajwid itu kan ada bukunya tuh yang hijau tuh ya, tinggal dibaca. Huruf izhar itu ada 6. Nun sukun atau tanwin bertemu hamzah, ha, kha, dha. Bisa dipelajari itu, diulang-ulang. Dipraktekkan huruf izhar itu di dalam membaca Quran, ya kan? Pas prakteknya minha, betul ya, minha itu izhar. Tetapi
masalahnya minha itu kadang minha gitu kan jadinya ha, atau kebalikannya ruhi ya, ruhin ya, ruhim minhu tuh. Ruhim minhu kan tanwin bertemu mim idgham bi gunnah, ruhim min ya, minhu. Nah, masalahnya mengucapkan huruf haknya itu ruhim minhu, haknya enggak kena itu. Nah, ini yang memang paling terberat itu adalah yang saya rasakan ketika ngajar ngaji ataupun belajar sendiri kita ya, yang saya rasakan itu huruf itu Masya Allah harus diulang-ulang. Makanya kenapa setiap malam Senin ini rutin ya, mudah-mudahan gitu tuh setiap pekan terus aja walaupun sudah dibaca diulangi lagi, terutama Fatihah ya, Fatihah. Usahakan Fatihah ini harus benar-benar bagus ya, bagus. Kenapa? Karena Fatihah ini adalah termasuk rukun di dalam sholat 5 waktu itu. Sholat sunnah ataupun sholat wajib, namanya baca Fatihah itu rukun. Kalau kita sholatnya berjamaah masih mending ya, imamnya bagus ditanggung imam. Kalau kita sholatnya sendirian di rumah, terus kita jadi imam dari istri kita, anak-anak kita. Ayah jangan Bismillahirrahmanirrahim gak ayah? Apa ga? Rohim kata anaknya itu. Rohim susah. Rohim. Ya udah ayah belajar sama ayah ya nggak apa-apa. Belajar sama AA karena AA-nya bagus. Berarti nanti AA kan laki-laki, nanti AA imam, ayah di belakang gitu. Gantian gak apa-apa. Ya walaupun anak kecil kalau dia bagus layak jadi imam. JJ itu ya, Zayahan itu bagus kan bacanya. Jadi imam, yo imam A. Seperti itu. Jangan kita merasa anak kecil kan di YouTube tuh ya ada yang jadi imam itu usia berapa tahun tuh, subhanallah ya, suaranya bagus gitu. Jadi memang kita belajar itu dari mana saja, kalau dia bagus ya kita terima ya, karena katakan yang Nabi walaupun ya datangnya dari siapapun gitu, kulil hak, bukan kulil hak, apa namanya, ambil ya dari manapun kalau itu baik ya, buang itu kalau dari siapapun kalau itu jelek. Ada pertanyaan? Kenapa? Iya. Huruf-huruf hijaiyah itu kan sebenarnya cuman nggak banyak ya, ada 28 atau 29 ya. Cuman latihan satu huruf saja kalau kita praktek sama ayat itu agak berat ya. Kalau satu huruf kita latih kayak a i u ba ya, u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Latihan huruf hamzah ya, dirubah jadi ain, a i u ba gitu kan, ba jadi huruf ain. Bisa, tapi kalau praktek di dalam ayatnya agak sulit juga ternyata ya. Agak sulit juga. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Jadi baru ayat 1 ya, ayat 1. Mudah-mudahan pekan depan kita diberikan kesehatan, kesempatan bisa bertemu lagi di waktu dan tempat yang sama. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya mujib as-sa'ilin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khair
والآخرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي يا الله وأبوء بذنبي فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وأولادا صالحا وذرية طيبة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الضير وأهل المعاصي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من الصالحين واجعلنا يا الله من المؤمنين واجعلنا يا الله من المتقين المقربين واجعلنا يا الله في هذا المجلس من أهل الجنة واجعلنا يا الله من أهل الجنة واجعلنا يا الله من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدو يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, semata, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.